Di sini memperkenalkan diri, saya Rizal Aprianto, jurusan Teknik Sipil, Prodi Perencanaan Jalan dan Jembatan. Nah, di sini saya akan ditemani oleh teman saya, yaitu Saya Rali Suryananda dari Prodi Kedokteran Universitas Diponegoro. kan di sini saya akan membahas tentang jurusan Teknik Sipil dan Kedokteran. Nah, Teknik Sipil itu adalah jurusan yang mempelajari salah satu cabang ilmu teknik tentang merenovasi, membangun, merencanakan tidak hanya bangunan, infrastruktur, tetapi juga tentang lingkungan. Nah, kalau kedokteran itu apa? Kalau kedokteran itu ya tentang masalah kesehatan lah ya, obat-obatan, tentang bagaimana cara menyembuhkan suatu penyakit, ya, juga menjaga kesehatan seseorang. Kan pasti di sini teman-teman juga penasaran, apa aja sih mata pelajaran dari SMA atau SMK yang diperlukan untuk masuk jurusan teknik sipil atau kedokteran. Nah, kalau di teknik sipil itu yang paling penting fisika dan matematika. Kalau di kedokteran apa itu? Yang paling penting pastilah ya, pasti itu biologi karena kan berhubungan dengan manusia. Kemudian juga ada kimia. Kimia itu dalam tubuh kita itu kimia itu sangat rumit. Nah, itu penting Dari SMA. ya. Nah, itu kan udah. Nah, itu terus kan sebagai mahasiswa baru ini, apa aja sih peralatan yang diperlukan untuk menjadi mahasiswa jurusan teknik sipil dan kedokteran? Nah, kalau di jurusan teknik sipil itu ada penggaris ketiga yang nomor 10 sama nomor 12, kalkulator saintis yang FX 360, terus ada pensil yang B, HB, sama F itu dari berbagai jenis, berbagai ukuran. Terus buku gambar A3, A4 itu juga perlu ya. Nah, kalau di kedokteran itu apa aja? Kalau awal-awal ini sih masih paling cuman apa itu buku sama pulpen. Kalau kayak stetoskop, palu refleks gitu bisa disediain di kampus sih. Udah disediain ya. Kan sudah masuk sebagai apa? Nah, ini enaknya sama tidak enaknya nih kuliah sama berkuliah. Nah, kalau di jurusan teknik sipil itu dari tidak enaknya dulu ya. Tidak enaknya itu hanya gambar. Soalnya itu gambar itu memerlukan waktunya itu banyak. Nah, itu harus teliti, sama ketebalan pensilnya juga harus diperhatikan. Kalau enggak ya itu biasanya dosen akan membetulkan dan disuruh ngulang biasanya. Nah, kalau di kedokteran itu apa? Yang tidak enaknya ya. Iya, yang Setiap minggu tuh ada ujian gitulah. Ya ujian itu ya tidak enak sih. Kemudian ada juga ya di semua jurusan pasti ada laprak-laprak. ya, Ya, gitu sih. terus kan ini enaknya. Nah, kalau di jurusan teknik sipil itu kan teman-teman atau lingkungan pertemanan itu solid, kadang itu pada suka membantu. Nah, itu kan kalau ada yang kesulitan itu dibantu teman-temannya. Terus kan kalau di teknik sipil itu kan yang biasanya di konstruksi proyek-proyek itu kan nggak bisa sendiri, harus bareng-bareng. Nah, itu pertemanan sama keluarganya itu tinggi banget. Nah, kalau di kedokteran itu apa? Ya enaknya sih kalau enjoy ya enak sih, kalau ngerti materinya sudah enak. Iya. Terus yang paling enak itu pas kayak praktek jadi dokter gitu lah, jadi dokter-dokteran sih. Udah melangkah dari kedokteran. Ya iya, paling nanya-nanya sih gitu. Nah, terus maksudnya nanya itu ada pasiennya juga, maksudnya ada mahasiswa yang jadi pasien dia dokter atau gantian? Ya benar, gantian. Oh, gantian. Kayak praktek gitu lah, latihan. Terus nah, ini dari jam belajarnya. Nah, kalau di jurusan teknik sipil apalagi saya kan prodi perencanaan jalan dan jembatan. Nah, pada semester 1 ini dimulai dari jam 2 sore sampai jam 9 malam. Nah, itu biasanya kalau belajarnya itu pagi, kalau enggak yang malam. Nah, kalau di kedokteran itu bagaimana? Kalau jadwal kuliahnya sih normal ya, dari pagi terus paling sore pulang. Ya terus kalau buat belajar mandiri gitu ya. Iya, belajar mandiri kan. Belajar Atau ngerjain tugas malah. Nah, ngerjain tugas sih lebih banyaknya. Paling kalau belajar buat ujian itu ya seperti biasa lah, sistem kebut semalam paling top. Karena setiap minggu itu ada ujiannya. Ya benar. Jadi effortnya harus lebih. Real. Nah, ini kan kita kan di Semarang ya. Nah, udah pernah kemana aja nih sama di Semarang? Kalau saya tuh ke sinema, nonton bioskop, apalagi yang baru tayang itu kan Sri Asih
tahu Sri Asi? Enggak tahu. Itu keluarga baru yang ada seperti Gundala itu. Ya, itu mirip-mirip kayak Gundala. Kan tahu Gundala kan? Tahu. Yang superhero versi Indonesia. Ya, real. Nah itu Sri Asi juga itu diadaptasi dari serial webtoon juga. Ya, apalagi kan kalau yang suka baca webtoon ini pasti tahu. Saya nggak tahu film. Nah, kalau kamu pernah kemana aja? Dulu sih pernah diajakin karaoke sih di apa namanya itu, tempat karaoke lah di JP Mall. Iya. Iya. Terus kemana? Ke Simpang 5 paling. Simpang 5 ngapain? Itu pas malam apa pas siang? Malam. Malam. Malam sih. Sampai kos jam berapa ya? Jam 10 ya. Itu ngerjain tugas atau emang niatnya tuh healing? Ya itu healing kan, soalnya kan habis ujian gitu kan, habis ujian banyak terus diajakin Healing gitu banyak sih. Ya, healing sama self reward karena habis ujian ya. Ya benar. Nah ini pasti ada yang banyak penasaran juga. Ya itu seperti apa pengeluaran sehari-hari itu kira-kira itu berapa? Kalau jurusan teknik sipil ya, kalau saya sendiri kalau nggak ada ngeprint biasanya itu saya kan bawa magicom, jadi ya lebih hemat, cuma buat beli sayur, jadi ya sekitar 10.000 sehari. Kalau ada yang ngeprint itu ditambah ngeprintnya juga. Kalau di jurusan kedokteran, kalau kamu Khususnya saya. iya Kalau saya sih makan di warteg itu pakai telur pakai sayur 9.000 kali 3. Jadi 27 lah itu yang paling murah. yang paling ya. Ya 9 kali 3. Terus ngeprint sendiri itu agak murah. Ya, terus ini kan jurusan teknik sipil sama kedokteran. Nah ini jalur masuknya itu kalau kamu itu melalui jalur masuk apa? Aku dulu SNMPTN. Oh SNMPTN, utara deh. Masnya Ya kan SBM, sulit soalnya mas. itu sulit. Nah terus kan SNMPTN itu melampirkan pencapaian apa aja atau enggak cuma nilai rapor? Aku nampilin itu sih sertifikat apa lomba Olimpiade Fisika. Itu ketika buatan juara berapa? Juara 2 ya. Cuma terus ada lagi nggak apa itu doang? Udah, Iya. mungkin ada webinarnya nggak boleh ya? Nggak boleh. Terus Sertifikat saksi. sertifikat itu jangan nggak boleh. Perguruan tinggi kan pasti ada organisasi. Ya. Nah kalau di Polin sendiri organisasi udah dibuka mulai dari semester 1, jadi ya sekitar 1 bulanan, setelah 1 bulanan masuk itu udah organisasi udah pada buka open recruitment. Nah kalau di kedokteran itu bagaimana? Kalau di kedokteran itu belum ya untuk sekarang. Open recruitment-nya itu biasanya di semester 2. Di semester 2 Ya. Sekarang masih santuy. masih santuy ya, santuy ngerjain tugas, santuy apa juga gitu ya. Nah, Mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan, bisa kita berikan untuk adik-adik yang mau meneruskan kuliah ke jurusan teknik sipil atau ke jurusan kedokteran. Nah, terima kasih atas yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.